Menikmati cuaca yang cerah pagi ini. Gokil jalurnya meliuk-meliuk. Gila. Panas Bisa ya? Oh, izin lintas ya, Pak. Selamat pagi teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Hehe. Ini hari ketiga kita di Pangandaran ya teman-teman ya. Dan hari ketiga ini plan saya sih paling arah perjalanan pulang, cuman via nantilah saya jelaskan di jalannya teman-teman ya. Oke, sebelum kita atau saya check out atau pulang ke markas besar kita di Bekasi. Oke, ini dia kamar yang saya tempati di Pangandaran. Tipe kasur itu queen size ya teman-teman ya. Cukuplah buat 2 orang atau 3 satu anak kecil ya. Dan di sini juga kita dapat selimut dan 2 bantal ya teman-teman ya. Dan kita juga dapat handuk 2. Cuma saya cuma pakai satunya buat ya lap-lap juga lah. Terus kita juga ada cermin, ada sapu lidi buat bersih-bersih kasur, dan ada meja kecil. Nih saya jarang nyimpen barang di meja ya, khawatir ada yang ketinggalan. Dan kita juga dapat aqua 2 dan ada juga sabun mandi. Ini tinggal 1 karena sepasang salah satunya saya gunakan ya. Dan ada gantungan-gantungan juga teman-teman. Nah, ini punya saya ya, ada gantungan baju, hook ya, dan itu juga ada 1 saya pakai buat jemur handuk. Dan saya pilih tipe kamar yang standar ya teman-teman ya. Jadi pakai kipas. Ini kipasnya kencang banget teman-teman. Ini saya pakai 1 aja, kencang banget. Dan di sini di jendela kita bisa lihat view ke arah barat lah sana ya, barat. Dan lampunya di sini 1 lampu luar, lampu dalam. Nah. Dan ada colokan ya, extension. Dan ini yang dicari-cari untuk khusus anak touring biasanya ya. Ini dia. Kabel roll teman-teman. Ini langka banget penginapan yang nyediain kabel roll gini teman-teman. Jadi ini bisa sampai ke kasur sana ya. Oke, pencahayaan juga cukup. Ya ada hiasan-hiasan. Lampu cukup terang. Kamarnya bersih. Dan ini dia kamar mandinya teman-teman. Nah, kamar mandinya bersih teman-teman ya. Ini airnya bening banget. Sudah WC duduk ya, cuman nggak ada water heater ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, di pantai kan udah panas ya, adem sih, cuman seger. Airnya juga bening banget. Nah, ini buat naruh-naruh sabun atau apa. Nah, ini ada gantungan buat mandi ya teman-teman. Bersih kamar mandinya. Rekomen buat teman-teman. Saya nginap di sini pesan via Agoda di harga 114.000 sekian ya teman-teman ya. Ya, 115.000 lah semalam. Tadi niatnya cuma 1 hari, cuman saya mendingan daripada nanti. Karena kan waktu itu nyampenya sore ya, jadi saya extend lagi sehari khusus buat ekspor Pangandaran. Jadi saya extend juga via Agoda lagi di 114, sama lah, 115.000 sekian, 114.000 sekian atau 115.000 gitu. Jadi kalau di total itu sekitar 230 ribuan teman-teman. Tapi di sini ada beberapa kamar, ada yang AC. Bedanya sih AC sama kasurnya aja ya. Ada yang dipisah, ada yang kecil itu saya lupa tipenya apa, tapi ada yang gede lah pokoknya. Jadi bisa buat 3 orang atau 4 orang. Dan ada yang AC ya tadi ya. Dan saya pilih yang standar itu via Agoda. Kalau pesan langsung itu di kamar yang standar ini di 120 ribuan. Dan kalau yang lebih dari ini mungkin ya di atas itulah, up to 150 atau under 200 ribuan. Rekomen teman-teman, saya nginap di Pondok Sultan, Hostel Pondok Sultan. Nah, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman, nah itu dia Pondok Sultan. Teman-teman bisa searching aja ya. Rekomen nggak jauh dari pantai teman-teman. Ini jalan ke pantai barat paling ya sekitar 5 sampai 10 menitan. Oke, barang-barang udah saya packing ke motor. Ini tinggal helm, kabel-kabel udah. Oke, let's go. Kita ke Embot. Oke, Embot udah ke settingan ini lagi. Ini barang-barang saya udah di box ya, udah balik ke settingan touring lagi buat kita ke arah rumah ya, base camp kita Bekasi. Oke, let's go. Oke, terima kasih buat Pondok Sultan, khususnya Pangandaran yang sudah mengizinkan saya singgah
Oh ya BTW teman-teman, tadi saya lupa info juga kalau saya nginapnya itu di lantai 2 ya teman-teman ya. Itu saya di atas itu kamarnya cuma sendiri, nggak bisa nggak ada tempat atau nggak ada kamar lain. Jadi saya seperti kamar private teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau ke Pangandaran dan menginap ke mana? Pondok Sultan bisa banget request yang lantai 2 ya tersebut ya teman-teman ya. Jadi halaman itu parkirannya luas, lingkungannya tenang, adem, nggak bising musik-musik atau kendaraan lewat ya teman-teman ya. Pokoknya Pondok Sultan the best lah. Next kalau saya ke Pangandaran lagi, insya Allah saya bakal ke Pondok Sultan lagi bersama yang lainnya teman-teman. Oke, kita bareng-bareng aja teman-teman, kita sama-sama menuju Bandung ya teman-teman ya. Oke, kita habis isi bensin 15 pondasi ya. Oke teman-teman, ini tadi saya ngecek, ternyata embot ini olinya nguap parah ya. Jadi tadi saya mampir ke Pertamina beli Enduramatic G yang 2040 800 mili. Jadi buat nambahin aja sih. Gak tau kenapa nih embot tiba-tiba olinya nguap parah. Jadi nanti di rumah saya coba cek lagi di mesinnya, barangkali ada yang perlu diganti ya. Oke teman-teman, saya coba ganti dulu ya olinya. Maksudnya ditambahin dulu olinya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, tadi saya ada sedikit problem. Entah kenapa embot ini tiba-tiba nguap parah ya. Saya baru ngecek tadi di penginapan sih sebenarnya ngecek, cuman ini bener ya udahlah, olinya bener nguap. Ya udah, saya pas di pom bensin ini sebelum beli saya pastiin lagi, saya pastiin ulang. Ternyata bener-bener olinya nguap teman-teman. Dan nggak tahu kenapa ya, saya udah pakai oli diesel dari Shell di 1040. Waktu ke Subang itu aman, tapi kenapa pas ke ke Pangandaran ini olinya tiba-tiba nguap lagi. Nah, ini saya curiga emang ada kendala di mesinnya ya. Cuman dari segi tarikan, segi suara mesin, terus pokoknya lain-lain lah, itu nggak ada bunyi-bunyi aneh, nggak ada kendala lah intinya. Cuman ya nggak tahu kenapa tiba-tiba pas tadi di hotel saya cek kok olinya nguap ya. Wah, saya panik lah karena saya kebetulan nggak bawa oli tambahan teman-teman. Biasanya saya kalau jalan jauh itu emang, apalagi solo touring ya, itu biasanya bawa oli tambahan atau oli cadangan gitu teman-teman. Jadi nanti di rumah mau nggak mau buat kita coba masukin lagi ke rumah sakitnya ya teman-teman ya, buat ngecek apakah emang ada kendala di mesin atau emang normal. Tapi feeling saya ini nggak normal teman-teman, karena nguapnya itu ya kalau 1000 sih masih wajar, ini 400-500 itu parah teman-teman. Aduh, tapi sejauh ini bot gokil, kuat banget mesinnya, gokil meskipun nguapnya parah ya, performanya masih oke banget ya kan. Apalagi ya nggak ada kendala berarti lah, kecuali olinya yang nguap parah itu. Oke, kita sumilih aja. Semoga perjalanan kita kali ini, perjalanan pulang ke base camp kita di Bekasi, aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan teman-teman. Let's go! Plan riding kita kali ini via jalur selatan ya teman-temannya. Nanti pokoknya arah saya ke Bandung via Ciwidey teman-teman. Nanti teman-teman bisa searching aja. Pokoknya nanti di Cidaun kita belok kanan. Itu sepanjang lintas selatan itu full pantai teman-teman. Makanya kita nggak lewat tempat yang makan lagi, Tasik, terus Garut ya kan, Banjar. Nah, kita nggak lewat situ lagi, jadi kita full lewat jalur selatan. Ini kalau saya cek ada wilayah Cikangkung, Karanganjar ya kan, terus ada Setiau, ada Pamengpek, ada Cimari. Pokoknya nanti tembus sampai Cidaun teman-teman. Nanti kita lewat Ciwidey. Oke, buat teman-teman yang udah pernah
pasti tahu lah ya jalannya gimana. Dan buat teman-teman yang belum, ini saya ajak ke teman-teman bareng saya juga yang first experience juga lewat jalur sini, karena dulu sempet juga mau lewat sini tapi nggak jadi karena kita ngecamp di pinggir pantai dan nggak sampai ke Pangandaran teman-teman. Sama-sama aja teman-teman, kita menikmati cuaca yang cerah pagi ini. 3 hari kita di jalan, cuacanya cukup bersahabat kecuali di hari pertama perjalanan kita ya teman-teman ya, itu hujan panas. Waduh, sampai kita lepek badannya, maksudnya wah nggak enak lah rasanya hujan panas itu. Kalau panas sekalian, mau hujan sekalian gitu lah. Cuman semoga aja hari ini cuaca cerah-cerah aja seperti ini ya kan, karena perjalanan kita masih panjang teman-teman. Ini jarak ke rumah itu kurang lebih sama 350 kilometeran, tapi ini saya tembak dulu ke Ciwidey sekitar 259 km selama kurang lebih 6 jam ya. Estimasi tiba jam 1.35 ya. Kalau kita yang nyetir mungkin, atau kita yang riding ya jam 2 lah ya. Jam 2 kita sampai di Ciwidey. Oke, kita pelan-pelan aja seperti biasa ya, riding kita pelan-pelan. Di samping tadi Mbot ganti oli, bukan ganti, sebenarnya nambah oli pakai Enduramin G. Saya juga udah pondasiin Mbot bensin Pertamax ya. Perjalanan kita kali ini full Pertamax teman-teman. Saya mau buktiin apakah Pertamax ini kualitasnya seperti sebelumnya atau berpengaruh nggak ya sama pemakaian konsumsi apapun itu ya, termasuk oli dan tarikan mesinnya ya gitu. Dan ridernya alhamdulillah masih sehat walafiat, masih seger bugar ya. Tidur kita nyenyak sekali di penginapan Pondok Sultan ya kan. Tadi niatnya kita mau jajan teman-teman, pagi-pagi kan kita udah bangun, kita pengen jalan kaki, pengen ya ke depan lah cari cemilan-cemilan gitu. Ternyata di sana itu banyak penjual-penjual keliling juga pakai sepeda gitu, ibu-ibu ya kan. Nah, pas kita lagi setting motor, sebelum kan mau jalan tuh. Nah, tiba-tiba ada ibu-ibu datang nawarin nasi kuning teman-teman, dan kita belilah daripada kita capek-capek jalan ke depan ya kan. Apalagi kita disamperin sama rezeki, otomatis rezeki kita kasih juga ke yang nyamperin kita gitu teman-teman. Sekaligus kita membantu perputaran roda ekonomi di Pangandaran. Buat teman-teman jangan pelit-pelit kalau kita riding ya kan. Ya sekali 2 kali kita harus bantu perputaran ekonomi di daerah-daerah yang kita singgahi gitu teman-teman. Apalagi nasi kuningnya tadi murah, sekitar 10.000, mantap, kenyang ya kan. Nah ini buat yang kemarin nonton pasti tahu ya masjid ini ya. Tuh, Masjid Baret, Masjid Ar-Rahman, Baret Hijau. Kemarin soalnya kita sempat lewat sini juga ya, sekitar 2 kali berangkat sama pulangnya juga lewat sini teman-teman. Waktu dari mana? Madasari itu ya teman-teman. Jadi kita ikutin aja di jalur ini karena mulus-mulus saja, nggak macet juga kan. Jadi ya masih aman juga. Jam 8.02 udah di Cijulang. Kita masih jauh perjalanan teman-teman, jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman buat menemani saya di perjalanan pulang kali ini. Nah, ini di kiri kita juga ada sungai bagus banget. Biasanya di Bekasi itu sungainya coklat atau hijau, coklat atau hitam. Di sini hijau teman-teman tuh. Wish. Mungkin teman-teman mau lihat nanti deh. Saya cari yang agak lowong ya buat ngelihat. Itu enggak kelihatan sih, cuman nggak terlalu kelihatan. Nanti saya coba cari spot dulu. Nah ini nih wisata kampung ya, kampung wisata. Nah itu teman-teman kalau lihat tuh banyak kapal-kapal itu. Ini kayaknya Green Canyon-nya di sini deh. Nah bener kan, selamat datang di Ecotourism Green Canyon teman-teman. Nah di sini teman-teman yang mau ke Green Canyon bisa ke sini nih. Tuh ini pintu masuknya teman-teman di sana. Wah ada yang unik nih teman-teman nih. Ternyata masih ada bus damri nih. Di sini saya baru pertama lihat nih, bus damrinya kayaknya udah tua banget. Dan ada tulisan yang unik nih teman-teman. Sebentar, nih saya terhalang sama bapak-bapak nih. Dia mau kemana ya?
Nah ini nih, test your airbag here. Yang mau ngetes airbag silakan diseruduk aja nih teman-teman. Alhamdulillah jalannya mulus-mulus saja teman-teman. Mungkin di Jawa Barat ini sedang perbaikan infrastruktur di jalan ya, khususnya aspal yang sudah terkelupas atau bolong-bolong. Jadi ya itulah manfaat pajak kendaraan kita ya, harusnya emang untuk bangun infrastruktur. Jadi transportasi kita atau mobil tempat ke tempat lain itu lebih cepat ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang pernah melintas pasti tahu lah ya jalan ini ya. Jalan lintas selatan Jawa Barat teman-teman. Gokil jalurnya, meliuk-meliuk. Gak kalah indah dengan jalur selatan di Gunung Kidul kemarin ya. Wah, sejauh ini belum terlihat yang touring-touring lagi teman-teman. Saya belum ketemu, kemarin doang yang pulang dari mana? Dari pantai Madasari ya, itu pulangnya ketemu rombongan Harley Davidson ya, atau HD itu 3 unit, nggak banyak teman-teman. Cuman kalau buat rombongan Matic itu paling ketemu di Madasarinya lagi kumpul-kumpul. Cuman kalau yang lagi riding saya belum ketemu nih teman-teman. Jam 8.59, hampir 2 jam kita berkendara ya teman-teman ya. Sejauh ini masih sepi-sepi aja teman-teman. Aktivitas manusianya juga nggak terlalu padat ya, normal-normal aja. Ada yang bertani, berkebun ya kan, ada yang sekolah, kerja, pertokoan juga udah mulai buka. Cuman ya nggak terlalu padat seperti di kota-kota ya teman-teman ya. Cuaca juga alhamdulillah mendukung, panasnya belum terlalu panas, enak banget buat riding. Ini teman-teman yang lagi riding kemana nih? Berhubung ini kan kebetulan di hari Sabtu ya teman-teman ya. Wah, pasti udah mulai banyak yang touring nih teman-teman nih, kayak saya ini. Cuman saya touringnya arah pulang ya. Mungkin teman-teman ada yang berangkat atau sama dengan saya pulang ya kan. Wih, gokil. Sudah touring juga tuh, mungkin lebih jauh dia ya. Oke, balik lagi. Mungkin karena explore kita yang terlalu aktif ya kan, kita kemana-mana tuh, ke pelosok-pelosok ya kan. Maksudnya ke pantai-pantai. Banyak sekali kita explore, kurang lebihnya seperti video sebelumnya teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum nonton boleh banget ditonton di episode sebelum ini ya teman-teman, atau waktu berangkat dari Bekasi ke Pangandarannya dulu teman-teman, untuk teman-teman yang baru bergabung nih. Dan jangan lupa teman-teman untuk support saya, untuk semangat saya biar saya bisa berkarya lebih baik lagi, makin semangat lagi teman-teman. Boleh banget di follow channel Series On Road ini, dan di follow Instagram dan TikTok Series On Road ya teman-teman. Gampang banget, tinggal diketik aja Series SERIS teman-teman, itu udah pasti ketemu ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke jalan teman-teman. Nah ini anak-anak pada sepedahan ya pagi-pagi Sabtu pagi. Itu jadi ngingetin saya waktu zaman saya masih kecil ya, main sepedahan. Dan ternyata sekarang kita jadi motoran ya. Mungkin terinspirasi dari masa kecil dan kita sepedahan sama teman-teman gitu kan. Terus yang dikasih apa tuh namanya teman-teman, botol ya kan, yang botol di ban itu jadi bunyi kayak ketok-ketok kayak knalpot lah gitu ya kan. Wah, itu nostalgia banget. Saya belum melihat lagi anak-anak yang seperti itu. Ada beberapa ya masih pakai botol gitu kan, tapi udah jarang teman-teman ya. Oke teman-teman, kita break dulu ya sebentar, water break atau minum-minum dikit. Kita riding udah kurang lebih 2,5 jam ya. Nah ini membuat kita istirahatin dulu di sini. Kondisi mesinnya kita ademin dulu. Nah ini saya di dekat jembatan ya, nggak tahu ini nama jembatannya apa ya. Nah itu sebelah situ tuh. Ini tadi di daerah apa ya? Kalapa Genep, Sindang Kerta. Nah itulah teman-teman ya. Ini di bawah juga ada sungai, kalau dia tuh warnanya coklat ya. Beda sama yang di Pangandaran tadi, warnanya hijau. Oh ini ada nama jembatannya teman-teman nih.
Cipatireman. Cipatireman, panjangnya 1,3 meter. Nah inilah titik koordinatnya tuh. Ada nomor jembatannya. Oke, saya istirahat dulu sebentar ya. Ya 10 menitan lah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi water break atau istirahat kurang lebih 15 menitan ya. Wah, saya lupa kancingin ini nih, jaket nih. Nanti kita lanjut lagi sebentar. Oke, udah kita kancingin karena nggak enak ya, kelewer-kelewer apa gimana ya istilahnya ya. Pokoknya kebuka-buka lah gitu, angin jadi masuk semua. Sama kita pakai sarung tangan yang tebalan sedikit karena kan sudah mulai panas. Cuaca di sini ya alhamdulillah sesuai harapan kita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga nggak bosan nonton saya hujan-hujanan ya kan, apalagi pakai baju ninja atau jas hujan. Dia dengan cuaca yang indah dan cerah ini alhamdulillah banget kita bisa dapatkan ya teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong juga matahari kayaknya udah di atas kita nih, di belakang agak nyerong ke atas ya. Ya udah jam 9.50 teman-teman. Tuh, kalau lihat dari siluet atau bayangan di saya ya di bawah tuh. Udah mulai terlihat teman-teman yang touring dari tadi, saya pas break juga udah banyak satu komunitas penuh itu yang berjaket merah, entah dari komunitas mana maksudnya. Saya nggak notice, nggak lihat tulisannya, cuman gokil, berbagai macam kendaraan klasik maupun yang modern teman-teman ya, dari CRF, American ya kan, terus Tram, masih banyak lagi teman-teman ya, ada sekitar puluhan atau ratusan mungkin, saya nggak tahu juga, nggak ngitung ya. Cuman saya lihat di pinggir jalan aja. Seru banget kayaknya kalau riding ramean seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada pom bensin sepertinya kita, wah lagi renov ya, nggak bisa masuk ternyata. Baru kita mau penuhin lagi karena tadi di tangki kurang lebih masih ada 1,5 liter teman-teman ya. Itu masih bisa 50 kiloan lah, kita masih bisa ketemu pom bensin lagi lah. Sumele aja teman-teman kalau touring pokoknya kalau touring sendiri nggak usah takut teman-teman, karena apalagi di Pulau Jawa semua kebutuhan ada lengkap ya kan, murah-murah banget. Nyari kawan juga gampang, kita bisa ngobrol juga masih aman. Yang penting kita tetap, ini apa ini, ramai banget, Helsinta. Yang penting teman-teman tetap waspada ya kan, helm dikunci, kendaraan dikunci ganda kalau kita kalau tinggal ya teman-teman ya. Saya kemarin juga baru beli produk ini teman-teman, kunci apa? Wah, tuh lautannya tuh kan ya. Oke. Kita teralihkan terus ya kalau bicara ya, karena view-nya emang bagus banget di sini, lintas selatan Jawa Barat. Mulai naik bukitan tuh pegunungan. Wah, ini longsor kayaknya nih kemarin nih. Itu lagi ditanamin bambu-bambu biar nggak terjadi longsor lagi ya. Buat ke Cidaun harusnya ya sejaman lagi sampai. Kita nikmatin aja teman-teman buat riding kita kali ini. Jangan lupa like juga ya teman-teman ya. Komen-komen biar rame. Let's gas. Pohon merah-merah ini pohon kering atau pohon apa tuh? Saya mau jatuh teman-teman karena lihat pohon merah-merah itu, nggak tahu pohon apa, bagus banget. Untung masih bisa dikendalikan bot, gokil bot. Gila panas kita ngisi 40.000 langsung full tank lagi, dapat 3 literan. Let's gas, lanjut lagi teman-teman. Udah full tanknya kan, kalau udah full tank itu ngegas rasanya nikmat banget.
Kita mau gaya apapun masih bisa. Jadi tadi kita agak ngebut karena ngejar waktu dan sampai ke pom bensin terdekat lebih cepat gitu teman-teman. Nah ini kita udah di daerah mana nih? Sebentar saya cari tulisan-tulisan dulu. Kita udah di daerah Pamengpeuk sepertinya. Tadi siluetnya terlihat tulisan Pamengpeuk. Nah ini aspeknya aja Pamengpeuk. Buat yang punya kawasan, saya izin lintas ya teman-teman ya. Wow, nih ibu-ibu bawa anaknya 3, entah anaknya 3 atau saudara atau temennya ini. Saya nggak tahu. Wah, sayang Santolo, Cikelet, Cimari. Wih ada Santolo. Apa kita mampir ke Santolo ya? Kita cek dan recheck teman-teman. Nanti di situ ada apa aja kita coba cek ya, atau ada sesuatu kah yang bisa kita kunjungi, entah Santolo atau apa ya, biar cepet-cepet aja, biar apa nggak kepanjangan videonya. Oke teman-teman, tadi saya cek dan recheck sebentar ke arah pantai Santolo ya. Ternyata agak sedikit jauh juga. Tadi niatnya pengen mampir, cuman kayaknya kalau mampir-mampir lagi nggak keburu deh. Nanti kita ke arah Ciwidey-nya keburu sore ya teman-teman ya. Dan tadi niatnya pengen nerbangin drone ke arah sana ya, cuman karena ngelihat ada tulisan landasan Pamengpeuk ya kan, khawatir nanti ada para layang atau apa ya, kalau dari lihat ulasannya itu khawatir nanti mengganggu para penerbang itu ya teman-teman ya. Jadi takutnya kejauhan juga, saya nggak tahu bakal sampai atau enggak, tapi harusnya sampai aja sih. Cuman karena saya ngeliat ada landasan, saya menghindari hal yang tidak-tidak. Jadi saya memutuskan untuk lintas saja di Santolo. Tapi saya spill sedikit aja. Di pantai Santolo ini ada beberapa pantai teman-teman. Jadi ada Santolo sama yang terkenal itu Santolo sama, nah ini Sayang Heuleung ya. Ada pantai Sayang Heuleung. Mungkin di episode tersendiri ya. Jadi mungkin entah motocamp atau gimana, sepertinya seru di Santolo dan Sayang Heuleung ini ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya, jadi saya belum bisa review atau explore di pantai-pantai di Garut ya. Kalau nggak salah ini masuk udah Garut deh ya, jadi saya belum ada kesempatan. Jadi next time aja teman-teman. Jadi kita fokus aja ke arah Ciwidey. Let's gas. Suasananya dari tadi mirip-mirip aja teman-teman ya, kiri laut, kanan gunung ya kan, ntar dari hutan-hutan ya, mirip-mirip aja sih teman-teman. Sepi-sepinya juga mirip, bahkan ada bangunannya gak bagusnya juga mirip ya kan. Bedanya ada jalur sini sama jalur yang kita berangkat itu, yang paling signifikan adalah jumlah SPBU resminya teman-teman. Di jalur Banjar Ciamis sana itu pom bensinnya banyak sekali, nggak perlu khawatir buat teman-teman yang mau melintas. Tapi ada concern kalau mau lewat yang jalur selatan Jawa Barat ini teman-teman. Pom bensin resminya sedikit, buat teman-teman yang khawatir kalau ngisi eceran perlu jadi perhatian khusus ya, karena pom bensin resminya sedikit. Dan jumlah Pertasop atau Pertamini resminya juga sedikit. Saya cuman ketemu sekitar 3 sampai 4 ya, bahkan satunya ada yang tutup gitu. SPBU-nya juga bisa kehitung jari, 2 sampai 3, saya lupa ingat ya, atau 4 itu. Dan satunya juga ada yang renovasi dan belum beroperasi teman-teman ya. Wow, sungguh pemandangan yang luar biasa cantiknya teman-teman. Kalau bisa teman-teman lihat tuh ya kan, tuh pantainya, ada kucingnya, ada kucing. Lengkap banget petualangan jadinya. Lengkap banget petualangan kita kali ini ya teman-teman. Ada gunung, ada laut ya kan, pantai, karang-karang ya kan. Dapat juga sunset. Cuman sunrise kita nggak dapat teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, next time aja. Nih sepi-sepi aja masih teman-teman. Nggak ada teman riding searah.
Mungkin karena saya melawan arah ya kan. Orang-orang Jabodetabek pada arah sana, saya udah agak pulang. Tapi jadi nikmat tanpa ada macet. Nah ini kita bisa lihat view lagi. Wah teman-teman harus cobain riding lewat sini nih. Karena ya sebenarnya touring itu murah teman-teman. Yang mahal itu adalah waktu ya kan. Kita cari waktu itu sulit karena banyak prioritas yang harus kita utamakan. Kebetulan saya ada sedikit waktu dan rezeki, ya udahlah. Tanpa pikir panjang biar gak penasaran, kita let's gas teman-teman. Wih, padang luas ya kan, banyak bukit-bukit di kanan, laut di kiri, kanan bukit. Wah, ini lagi depan teman-teman. Gokil. Lautnya. Gokil teman-teman. Keren-keren ajaib view-nya. Kita kesini nggak bakal bosen sih. Tapi sayangnya jauh banget dari Bekasi ya. Kita harus lewatin Bandung dulu, membelah pegunungan Ciwidey atau Pengalengan. Wow, banyak perahu-perahu nelayan juga di sana. Lautnya terus ternyata ombaknya besar. Nah ini tanah longsor atau digundulin buat tanam apa nih? Mungkin pertanian nantinya. Oh dijual teman-teman. 4.940 meter. Nih teman-teman yang mau buka usaha di pinggir laut, boleh banget. Buka wisata ya kan. Wow gokil. Kiri laut, kanan muara dan pegunungan tuh teman-teman. Gokil, subhanallah, bagus banget ya. Gokil. Dan disambut dengan tanjakan yang luar biasa tinggi. Terus membuat kuat. Nih yang tinggal di sini kayaknya nggak perlu liburan ya, karena tiap hari bangun tidur juga udah liburan ini. Dan nggak mungkin dia liburannya ke pantai juga ya kalau keluar daerah ya, pasti ya ke kotaan ya kan. Bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung tinggi ya kan, atau museum-museum gitu. Oh di sini kan hitungannya dia udah liburan deh. Punya rumah di situ tuh, langsung menghadap ke laut, sebuah terapi kesehatan setiap hari ya. Nggak perlu touring kayaknya. Motoran ke pasar juga udah seru. Jadi saya niatnya mau ke arah sana tuh. Itu kan ada tanah lapang ya. Saya kira motor bisa masuk. Ternyata pas saya masuk ke dalam itu perkebunan orang ya. Nggak ada jalan motor, mentok. Harus jalan kaki. Itu lumayan, jalan kaki dari lapangnya ke sana itu ada sekitar 500 sampai 1 kilo kali ya. Jadi saya memutuskan putar balik ke jalan utamanya aja. Jadi kalau bisa ke sana kan bisa ya sedikit ngasih view buat kalian ya. Jadi ya bisa ngelihat keindahan lautan juga kan. Setelah kemarin meskipun kita udah dari full lautan. So teman-teman ikutin aja terus perjalanan kita kali ini, bareng-bareng aja, pelan-pelan aja, sumeleh teman-teman. Yang penting aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Di sini belum ada rumah-rumah warga lagi. Ini masih, makanya saya bilang, nah ini nih tanah lapang aja itu kan, belum ada rumah-rumah lagi. Dan lihat teman-teman tanjakannya, turunannya, wuhuhu, gokil. Nih harus kita gas naik nih. Wow. Jalannya ekstrim juga di sini, tapi masih cukup enak. Saya nemu celah buat ke arah pantai, better lah daripada jalan yang tadi kita rencanain di yang kita lihat di awal ya. Ini wah, ada bapak petaninya buat ke sana. Misi Bapak numpang lewat ya. Kalau ke sana ke pantai bisa ya, Pak? Ya. Bisa ya? Oh, izin lintas ya, Pak. Ya. Wah. Benar teman-teman, bisa. Nih kita lihat sebentar. Biar kita nggak full di aspal ya, kita harus ke tanah-tanah juga. Wow, gokil.
Wow, hidden gem teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau explore boleh mampir. Coba. Wis. Wow. Selamat datang di Hidden Gem Garut. Wuhu. Oke, gimana teman-teman? Kita akhirnya bisa menemukan tempat hidden gemnya di Garut ya teman-teman ya. Entah saya lupa ini Garut atau mana teman-teman. Tapi intinya kita bisa ke pinggir pantai atau laut itu lebih dekat, nggak cuma di aspal, dan kita explore tipis-tipis ke arah padang savana atau perkebunan warga ya teman-teman. Cuman kita permisi dulu ke yang ada di sana gitu kan, ya kan. Ya izin ke yang punya tempat lah kan, itu pasti tanam mereka garap ya kan. Bagus banget ya teman-teman. Rekomen mungkin teman-teman yang lewat jangan sekedar lewat, coba tengok kanan kirinya ya kan. Contohnya di kanan kita ada masjid, di kiri kita depannya ada lautan teman-teman tuh. Wah, gokil. Ajib lah. Gimana? Siapa yang mau nolak ya kan? Dikasih pemandangan gini. Objek wisata pantai Cibadak atau apa tadi tuh? Saya nggak lihat teman-teman. Cilaki Rancak Buaya lah pokoknya jalannya ini. Deket sama Cicalu. Nah, inilah sekitarnya ya kan teman-teman. Kalau note atau lihat di Google Maps-nya, saya nggak tahu kelihatan atau enggak ya, HP saya emang HP jadul tapi berjasa banget. Jadi gitu teman-teman, gokil banget ya. Jadi kalau kemana-mana kita coba tengok kanan kiri kita, barangkali ada sesuatu yang bikin kita tertarik gitu. Contohnya view hidden gem di, saya anggapnya Garut tadi teman-teman. Mantul, kita lanjutkan perjalanan kalau gitu. Let's gas. Oke, ini belokannya teman-teman ya, buat ke arah Ciwidey teman-teman. Ini masuk ke jalan raya Cidaun. Nih kalau kita dari arah sana tuh bisa ngelihat lautan dari sana ya, tapi ke arah sana lautannya, ke belakang kita. Oke, saya mau cari tempat break dulu buat minum-minum dan ngemil-ngemil. Saya juga mau beli cemilan ya teman-teman ya, cuman belum tahu mau ngemil apa, karena kalau siang saya nggak bisa ya, kalau bisa nggak makan nasi karena takut ngantuk teman-teman. Jadi kalau makan nasi itu ya menjelang sore atau malam lah ya. Jadi kalau siang itu saya kebanyakan ngemil aja teman-teman. Oke, kita langsung aja menikmati jalur lagi. Let's go. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sempat break dulu sebentar, ngemil-ngemil ya kan, minum-minum. Tadi saya baru pondasi dengan roti aja yang cepat-cepat teman-teman, karena kita biar nggak kesorean juga sampai di Ranca Bali ya teman-teman ya. Wah, udah banyak yang keluar dari arah Ciwidey teman-teman. Nah, tadi kita break kurang lebih 15-20 menit. Sekarang jam 12.53. Estimasi sampai di Rancak Bali itu jam 3 teman-teman. Jadi
estimasi kita jam setengah 4 atau jam 4 yaitu dari Ranca Bali teman-teman. Jadi kita bisa dokumentasi tipis-tipis di jalur Ciwidey Ranca Bali itu teman-teman. Ini desa-desa di pintu masuk arah Ciwidey di Cidaun ya teman-teman ya. Ini ada pesantren Gugunu Gugununan ya. Itu revisi teman-teman kalau salah. Tadi sekilas saja ngebaca. Itu nama kampungnya di sini ya. Sepi-sepi aja teman-teman. Cuma banyak yang lalu lalang aja. Tadi banyak yang touring ya. Itu mungkin baru turun dari Ciwidey atau sekitarnya ya. Itu mungkin habis dari kafe-kafe atau warkop-warkop di sana gitu ya. Nah ini dia teman-teman Ciwidey ya kan. Ada banyak jalan yang bagus. Hutannya masih lebat, jadi buat teman-teman yang suka riding cocok banget ke Ciwidey. Let's gas teman-teman. Hehe. Wah ini kalau lihat teman-teman di belakang kita ini ada pohon-pohon kayak pohon zaman dinosaurus ya, Jurassic. Pohonnya di tebing menggantung gitu. Gak kebayang kalau ada ular piton atau sancak keluar dari sana ya. Nah ini ada mata air nih. Wah, ada curug guys, curug kecil sekali. Sini juga tadi ada mata air turun tuh, ada mata air. Udah curug-curugan kecil itu udah mulai terlihat ya teman-teman ya. Nanti ada yang lebih besar lagi, curug Ceret kalau nggak salah namanya ya. Saya baru sekali lihat dia ada airnya ya. Saya 2 kali atau 3 kali gitu datang ke situ kering. Mungkin karena datangnya pas musim kemarau jadi airnya kecil. Nah ini udah ada lagi tuh mata air curug kecilnya dari tebing-tebing bebatuan. Wah ini nih curug Ceret nih. Tuh teman-teman tuh yang mau ke Curug Ceret mumpung airnya masih ada ya teman-teman ya. Ya kan tuh. Kita nggak mampir teman-teman, kita langsung aja cepet-cepet karena biar nggak ke sorean juga nyampe di Ranca Bali. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya karena jalannya kecil banget. 2 jalur tapi sempit sekali buat pengguna mobil ya, apalagi kalau manuver buat belokan gitu. Nah ini di depan tuh ada sungai, saya nggak tahu nih nama spotnya apa teman-teman, cuma bagus nih. Bentar kita cek dulu. Nah tuh teman-teman tuh kalau dari sini ya tuh ada batu-batu bisa berenang tuh di situ tuh. Nah, ntar turunnya dari yang ada rumah biru sana tuh, motor bisa parkir di situ. Nanti ya kalau ada tukang parkir tinggal bayar 2.000 gitu. Saya pernah masuk sini gratis teman-teman. Ada curug kecil juga di sana tuh. Ada yang lagi jalan kaki. Nah ini nih teman-teman nih. Tuh ini bisa main air juga di sini. Nanti turunnya, udah nggak bisa turun ke situ. Dulu masih bisa turun ke sini. Berarti pindah ke kiri. Tadi kan ada warung tuh, berarti parkirnya di situ sekarang. Dulu masih bisa turun ke bawah situ. Wah, kalau saya perhatiin sekarang tiap tikungan tajam itu ada yang jaga ya. Buat meminimalisir mobil yang nggak kuat nanjak mungkin ya. Jadi buat kalian yang bawa mobil ke sini ya siapin uang recehan lah. Siapin uang recehan kalian ya 1.000, 2.000 sudah cukup membantu mereka yang udah meluangkan waktunya atau jadi sukarelawan buat mobil-mobil yang melintas teman-teman. Ya, banyak sekarang yang jaga, jadi nggak sepi-sepi banget. Dulu terakhir lewat itu sepi banget, gak ada yang jaga. Ini ngeri banget makanya. Nah ini mobil kenapa nih, problem sepertinya. Wah, bocor guys, mungkin radiatornya atau apa ya, kan ada tetesan air tadi.
Mendung-mendung teman-teman. Waduh. Oke, khawatir nanti jadi hujan ya teman-teman ya, dan kita nggak bisa ngedrone atau nggak bisa ngasih nggak bisa ngasih teman-teman view yang lebih bagus tentang Ciwidey. Maka dari itu saya bakalan langsung ngasih kalian view lain dari Ciwidey. Let's gas teman-teman. Nah, paling gitu teman-teman pemandangan dari Ciwidey, Ranca Bali dan sekitarnya teman-teman ya. Gak bisa maksimal teman-teman karena cuaca juga kurang mendukung ternyata pas sampai di Ciwidey ini teman-teman. Tambah lagi aja view dari darat ya teman-teman ya. Ini kita sampai di hutan apa ini ya? Saya nggak tahu namanya teman-teman, tapi saya hafal aja gitu. Karena ini udah mau gerimis juga teman-teman, jadi kita cepat-cepat aja ya, semoga aja nggak hujan dulu ya sampai kita sampai kita dapat tempat berteduh gitu. Atau kalau bisa jangan hujan dulu biar kita sampai rumah dulu ya. Cuman kayaknya udah mau hujan sini, udah netes-netes aja ini air hujan, gerimis. Belum gede tapi kita terus gas aja dulu. Akhirnya kita ke hujanan juga teman-teman. Tadi sempat ngeduk kurang lebih 10 menitan. Sekarang jam 2.24. Ini masih gerimis kecil-kecil, tapi kita tabrak aja dulu ya teman-teman ya. Karena malas banget kalau pakai baju ninja atau jas hujan. Nah, ini udah di Cibuni ya teman-teman ya. Dan yang viral tuh sebelah sana tuh tadi tuh. Itu masuknya. Ini biasanya kalau lagi nggak hujan kanan kiri banyak yang foto-foto nih teman-teman. Apalagi di sini nih, ini jalan yang sering dipakai buat foto-foto ya. Kalau nggak gerimis atau hujan kita udah udah berhenti nih. Bahkan mampir ke Cibuni situ ya. Cuma karena hujan kita lewatin aja ya. Inilah bagian dari cerita perjalanan kita ya teman-teman ya. Kejutan di jalan kan kita nggak tahu yang tadinya panas atau hujan atau sebaliknya, tapi ya so far so good gitu kan. Kita tetap bersyukur, sumeleh aja ya. Nikmat mana lagi yang kita dustakan kalau selagi masih bisa riding. Cuaca yang membingungkan teman-teman, aneh, sungguh aneh teman-teman. Nih di sini kering, di sini kering banget. Tadi kita di atas di mana di Naringgul, hujan ya. Ternyata di sini di Ciwidey kering. Di mana? Ranca Bali ya kan. Setelah Cibuni itu malah kering rontang gini. Ada. Jadi niatnya kan kita pengen nyantai-nyantai di sana. Karena hujan nggak jadi, masa kita harus balik lagi udah sampai sini. Nah, ini juga banyak tempat wisata atau ini ya, kabin-kabin atau tempat penginapan teman-teman di kanan. Di kiri juga ada nih. Di kiri itu Awi Langit. Saya baru dengar teman-teman, mungkin baru ya atau udah lama atau saya nggak ngeh ya. Mungkin teman-teman yang udah sering ke Ciwidey tahu ya ini baru atau udah lama ya teman-teman ya. Teman-teman, saya makan dulu ya. Ini saya pesan di warteg, ada telur, kikil sama usus teman-teman. Oke teman-teman, selamat makan. Ini sekalian ya kayak kemarin, rapel makan siang dan makan malam. Selamat
banget teman-teman. Oke, saya selesain dulu ya makannya ya, biar cepet. Saya udah nggak sabar dengan sampai rumah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Setelah tadi kita setelah saya tadi habis makan di warteg ya teman-teman ya. Tadi murah banget, habis cuma 15.000 dapat 3 lauk ya. Saya pesennya telur ceplok, terus kikil sama usus teman-teman. Nggak pelit teman-teman, porsinya banyak banget. Terima kasih buat ibu wartegnya sudah memberikan saya porsi yang cukup banyak karena saya nggak makan siang dan makan siangnya dirapel ke makan sore teman-teman. Oke, plan riding saya sih setelah ini paling sama kayak kemarin teman-teman, yaitu lewat Cimahi, terus Padalarang, Cikalong, Purwakarta, Karawang, lalu Bekasi nih teman-teman. Paling biar cepet aja ya teman-teman ya, daripada kita mengulang di tempat yang sama, karena kemarin kan udah lewat ya teman-teman ya. Jadi kita langsungin aja ke Bekasi teman-teman. Let's gas. Gokil teman-teman, akhirnya kita tiba juga di Bekasi nih teman-teman. Hehehe. Setelah kita kurang lebih total ada 3 hari ya teman-teman ya, dari berangkat di Bekasi tanggal 2 Oktober dan kita tiba di Bekasi di 4 Oktober teman-teman. Meskipun kita pas berangkat sambut dengan cuaca yang kurang bersahabat ya, yang hujan panas terus. Dan juga tadi ya saat pulangnya juga ternyata di Bandung hujan. Dan alhamdulillah juga di hari kedua pas kita eksplor di Pangandaran itu cuacanya cerah berawan teman-teman, dan tidak ada kendala satu apapun termasuk hujan. Kita sudah eksplor Batu Hiu, Batu Karas, dan juga Madasari ya tentunya teman-teman. So buat teman-teman yang baru bergabung boleh banget ditonton di episode pertama ya, yaitu saat berangkat nih teman-teman. Dan ini bukan perjalanan terakhir kita ya teman-teman. Next saya series on route bakal explore tempat-tempat lain yang belum kita kunjungi. Buat teman-teman yang belum subscribe boleh banget dibantu subscribe dan juga follow akun IG dan TikTok series on route ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Paling perjalanan kita cukupkan sampai sini dulu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di episode touring selanjutnya. Bye bye. Aduh, enaknya touring kemana lagi ya abis ini ya. Hehehe.